SK supaya ada penjelasan, ada kita bisa minta pendampingan dari pihak yang berwajib manakala kita ada katakanlah melihat keadaan apa nelayan yang cara tangkapnya katakanlah bom nanti akan kita model menyampaikan, tapi kalau ada berkurang tidak ada apa yang melindungi kita susah. Makanya saya tuntut harus ada SK. Sampai sekarang cuma dikasih baju, bukan sebenarnya baju yang saya minta SK supaya mereka ini ada pegangan. Kalau ini artinya ada enggak, maksud saya ada memang yang mengiringi mereka ini supaya ujung-ujungnya nanti mereka ada yang melindungi. Nah, waktu begitu kami memberanikan sekitar tahun yang lalu kita memberanikan diri karena ada nelayan tangkap yang dari luar. Nah, kami tahu itu tidak ada izin tangkapnya masuk di sini. Artinya katakanlah masuk di rumah orang tanpa pamit. Cara penangkapannya juga memang bahaya karena menggunakan kompresor, sedangkan di Betawi ini kan sesuai dengan Perda 2018 itu kompresor dilarang. Nah, kita menggunakan kompresor, pengoperasiannya malam hari. Nah, terus apa kami sudah tidak curiga, sudah menuduh kalau mereka melakukan potasium. Iya. Kami secara anu aja ini, artinya modal nekat, tidak ada surat perintah. Kami koordinasi dengan Angkatan Laut, kami jalan sama-sama. Artinya apapun hasilnya di laut, siapa yang istilah kasar-kasarnya, kalau mereka melawan, entah mereka yang mati, kami yang mati. Karena kami berpikir, oh ini dibiarkan. Iya. Sedangkan ini istilahnya lah tempat periuk kami di laut ini, orang luar dibebaskan aja masuk. Nah, kami untung kata laut mau. Kami sewa kapal teman 2 orang. Berapa waktu itu? Ya 1 juta lebih lah, termasuk ongkos-ongkosnya. Kami bawa ke pinggir, kami suruh periksa dokumen-dokumen. Nggak ada. Nah waktu itu Angkatan Laut juga merasa ini, apa namanya, seakan-akan dia itu terkucilkan. Kok kenapa tugas mereka kok justru nelayan yang ini yang maju. Nah sehingganya keputusan kami waktu itu, kami tidak ingin ada nelayan apakah dalam kampung atau luar kampung mengambil hasil laut dengan cara menggunakan kompresor. Itu kesepakatan dengan camat. Karena kami pertemuan di kantor camat ada diwakili dari kecamatan Bidibulu 6 kampung. Semua kepala kampung diundang, perwakilan nelayan tiap kampung diundang, tokoh masyarakat, polisinya, angkatan lautnya, orangnya hadir. Nah, itu kesepakatan. Tidak, pokoknya apapun alasannya selama kompresor. Karena terus terang aja, kalau istilahnya nyelam bebas tidak mungkin mereka itu melakukan ilegal. Nah ilegal ini lah satu terumbu karang sebenarnya. Arti contohnya begini, mereka melakukan pengeboman di kedalaman sekitar 10 meter. Mana bisa istilahnya nyelam tanpa menggunakan alat? Kalau dia untuk nyelam bebas tidak mungkin. Nah, sementara selama kompresor itu dilarang, biasa dibilang sudah tidak ada yang cara-cara seperti itu, karena tidak ada alat bantu mereka sudah kan. Nah, pertama, kedua, di situ juga tertera jadi terumbu karang yang dilarang. Iya, Elforn. Tanduk rusa itu ya. Iya. Jadi saya kan kadang juga menghimbau sama teman-teman, jangan memberikan foto sama orang lain. Kalau yang dari dulu mengambil batu karang jenis biota laut yang dilindungi, jangan sampai bilang kita yang model ikut melarang, itu kita memberi contoh, yang begitu. Nah akhirnya 3 hari yang lalu ada keluarga saya juga, saya bilang pekerjaan kamu ini sudah tidak beres. Saya lihat bagaimana izin tangkapmu belum ada, satwa laut yang kau tangkap yang dilarang, mengambil sirip-hiu kan dilarang, di Perda itu ada semua di Perda. Akhirnya ditangkap di Pulau Derawan, ya saya bilang urusan itu lah Angkatan Laut, karena mau apa? Memang sudah ada di Perda, dilarang. Terus dokumen dari Dinas Perikanan, dokumen kapalnya, alat izin tangkapnya memang tidak ada. Jadi ya salahnya sendiri sudah kan. Karena kalau di sini ya terus terang saja, kalau ada yang mencurigakan
bukan saya mau jadi pahlawan, bukan. Saya berpikirnya masa depan hal ini dibiarkan, masa depan kita bakalan buruk karena anak cucu kita ini hidup di bidu-bidu ini 90% bergantung dari laut. Bapak lihat aja dari Labuan sampai ke Teluk. Berjejeran kapal-kapal. Yang bertahan itu cuma dari bidu sampai ke Teluk ada 10 orang yang bertahan. Nah, kenapa saya bilang bergantung dari laut? Apa yang kelompok nelayan tangkap menjual ke penampung bawa ke kota, dari kota beli barang bawa pulang. Jadi kan judulnya istilahnya dari laut. Kalau dari darat terus terang kami di sini tidak ada yang bisa dibanggakan. Apa namanya? Setiap tamu juga kalau saya perhatikan, kalau artinya tamu-tamu yang dari luar daerah lah. Benar. Pasti ya hasil laut yang langka yang dicari untuk konsumsi, yang jarang-jarang di kota lah istilahnya. Jadi saya bilang tolonglah dipertahankan ini kan. Jangan sampai apa namanya dikatakan bidu-bidu ini wilayah pesisir, kampung ikan istilahnya, ikannya tidak ada. Nah itu. Yang pastinya dulu sebelum ya 10 atau 5 tahun yang lalu pasti enak sekali kan cari ikan di pinggir-pinggir. Sebenarnya begini. 2011 itu ke 2000 sekitar 7 tahun itu laut ini hancur. Saya bilang hancur. Kenapa saya bilang hancur? Tidak ada larangan. Karena waktu itu sistemnya di sini, mohon maaf ya. Siapa yang berduit itu yang berkuasa. Saya bilang begitu. Karena kenapa? Pernah kami di biduk itu menangkap kapal pembom. Kapal pembom sampai ditarik menyeberang jalan. Sungguh tidak masuk akal itu di depan pos polisi kapal itu hilang. Nah, di mana tanggung jawab kepolisian? Kan di depan pos ini hilang. Jadi kami berpikirnya ini ada kerjasama. Sedangkan yang ditangkap ini pengusaha terbesar sudah dibalik kuku kapalnya. Jadi ya kalau pemikiran seperti saya pasti ada istilahnya ada kong kali kongnya lah. Tapi kalau nelayan kecil apa namanya bilang kapalnya pasti dicari. Itu tidak dilakukan kong kali ini. Itu Pak. Nah saat itulah laut ini saya bilang hancur. Kita duduk-duduk sore begini, di laut itu kayak orang perang. Apa namanya, penada-penada ikan bom itu berkeliaran di jalan. Pinggir jalan bom. Polisi paling minta untuk laut, pulang. Saya berani ngomong karena saya pernah ikut kerja. Terus saya pernah ikut kerja, artinya bukan saya pelakunya, tapi ikut membantu mengangkat ikan. Saya berani ngomong. Memang kalau apa namanya, hasil ledakan bom itu sekitar 7 meter itu memang akan hancur. Jangankan terumbu-terumbunya, batunya ada ikut pecah. Bagaimana ikan yang istilahnya ikan yang belum layak konsumsi ikut mati. Jadi untuk kedepannya bibit-bibit itu sudah tidak ada. Nah itu berakhir itu ada kemarin Pak Kapolsek itu memang Kapolseknya mungkin ya itulah Kapolsek yang sudah disumpah. Artinya tidak melanggar sumpah. Memang banjir di Barau kemarin tuh pelaku ilegal tuh banjir dia kirim dari sini dapat tangkap pokoknya tidak pernah diproses di sini, begitu tangkap sore malam kirim ke Tanjung, dari situ mulai berkurang sampai hari ini bisa dibilang ya ada, mungkin tidak seberapa sudah, artinya tidak seperti kemarin karena itu. Jadi kalau dari dinas sih sebenarnya hampir tiap tahun ada, cuma itu sebatas arahan aja. Kami inginnya ini buatkanlah kami semacam surat perintah, biar kami ini ke laut ada yang kami tampilkan, ini loh surat perintah kami. Jangan sampai kita ini sok-sokan aja, kita takutnya ada benturan di laut, kita ini dasarnya apa? Sampai hari ini tidak ada. Artinya garis besarnya kita butuh hak suatu gitu. Lindung. Nah terakhir kemarin ini calon bupati berbicara politik lagi. Kami suara nelayan minta kapal pengawas. Nah, minta kapal pengawas disetujui. Nah, yang jadi pertanyaan biaya operasionalnya. Nah, itu kampus siap.
siap. Tapi sampai hari ini tidak ada. Nah, kali kalau kapal sendiri terus terang enggak, bukannya apa, terbatas juga. Iya. Karena rata-rata kapal pencuri saya bilang itu, lagi baik. Kita nanti pakai satu mesin, dua mesin, mereka itu pasang di tengah, pasang di belakang, mana mereka kadang nekat kan, yang begitu-gitu. Kalau masa terancam, mereka melawan. Nah, kita kembalikan caranya dirayu. Nah, tapi kan enggak selamanya kita harus cara seperti itu. Nah, ini ada yang marang di Teluk ini, kita enggak tahu itu. Karena itu kan kita ini masing-masing kampung aja menjaga. Ada di Teluk itu cari ikan di malam hari, terus alat yang dipakai itu tidak sesuai dengan ikan yang ditangkap. Nah, itu masih ditelusuri mereka di sana, di Teluk itu. Karena mereka kalau siang tidak operasi. Jadi kalau kita tadi dasarnya untuk tumbuh karang, ya kalau saya berpikir alhamdulillah lah dalam 3 tahun terakhir ini yang dulunya itu rata kena bom, sekarang mulai. Ya. Karena kadang saya kan kalau melaut pada saat air surut, kapal masih di pinggir laut pun saya ada kacamata selam, saya lihat tidak seperti dulu lagi. Yang dulunya putih sekarang mulai belendir batunya tuh. Kalau batu sudah tidak belendir sudah mati. Batu karang yang anu. Ya, saya pun masih ingat 2015, 14, 15 itu saya sering jalan-jalan di pinggir-pinggir pantai gini kan. Dulu karangnya itu terumbu karangnya masih banyak banget di pinggir. Iya. Itu saya orang tua itu. Kalau sekarang kalau untuk kecamatan Bidu, saya terus terang kalau pelaku ilegalnya tinggal 2 orang. Kalau untuk kecamatan Bidu, kenapa saya tahu? Saya kan lahir di sini, besar di sini, sampai punya cucu di sini, tidak pernah tinggalkan sini. Jadi aktivitas nelayan sehari-hari saya lihat. Biarpun istilahnya mereka melaut, bahan peledaknya disimpan di pulau sana, di pulau Kanyungan, di pulau wisata, kompresnya. Tapi telinga saya ini kan saya banyak teman, komunikasi enak. Oh, si Anu kemarin dapat ikan sekian ratus kilo, ikan apa, ikan ini. Oh, kalau jenis ikan ini tidak bisa didapat dipancing, pasti dibom. Jaring pun tidak bisa dapat kalau ikan seperti itu. Kemarin saya ketemu ngomong lagi teman, dapat 3 hari yang lalu misalnya ada 300 kilo ikan ini. Saya bilang, siapa yang beli? Si Anu. Padahal saya tidak ikut ke laut, tapi teman yang anu kan. Kalau boleh tahu ikan jenis apa itu, Pak? Ikan kalau di sini kan ikan sulir orang bilang. Sulir. Kuning. Yang ekor kuning itu kan mulutnya kecil kan. Mana bisa dapat pancing yang begitu? Kalau bukan dibom, enggak. Mimpi. Iya. Bisa dipancing itu pakai mata pancing ikan sungai. Iya kan? Itu pun ekor kuning itu dikasih pancing kecil, tali kecil, baru dia makan. Tadi begitu dia makan putus karena kecil talinya. Jadi kalau mancing 2 hari dapat 100 kilo itu rezeki tidak terduga sih. Tapi kok cuma 1 jam dapat 300 kilo kan tidak masuk akal kalau dipancing. Nah, kita kan orang pelaut begini tahu ini ikan bom, ini bukan. Tahu kita. Disentuh aja begini ikannya tahu. Lembek nih. Biar tulangnya ikut hancur. Kalau ikan bom, pertama, kedua juga, ya pada saat dibuka dagingnya kan yang semestinya apa? Dagingnya itu keras istilahnya. Jadi lembek semua, biarpun ikan anu, kalau ikan bom. Ya kan, ya kalau di sini ya ada di sini satu. Sebenarnya satu anu mereka beda tempat tapi satu kapal ke laut. Oh, yang ini sedikit yang kami pelajari kan, Pak. Kalau menurut Bapak pengambilan ikan jaket ikan apa? Yang keras kulitnya tuh. Ikan pogo bilang orang sini. Pogo ikan lepis. Ikan yang kulitnya tuh udah keras, kena parah, dibakar itu aja. Itu kira-kira di sini ada pembatasan nggak, Pak? Pengambilan ikan itu. Ya, itu juga langka di sini. Karena
kalau yang kami pelajari bahwa ikan ini juga menjaga terumbu karang. Ikan itu terumbu karang aja dimakan. Kalau saya perhatikan, kadang saya dapat Jarang menjadi dapat ikan. kalau dibelah perutnya itu bebatuan aja dalam perut, Iya. batu-batu yang mati istilahnya itu. Kalau yang dari penelitian Pak, ikan 1 tahunnya produksi hasil dari dia memakan karang-karang yang mati itu sekitar 320 kg pasir. Pasir yang di Iya, saya memang perhatikan kok dalam perutnya tidak ada lain, hasil batu itu iya aja. Pak. Kalau tidak ada ikan itu juga Ikan lepis orang sini bilang. ikan pogo. Kita dikupas dulu kulitnya, baru yang finishingnya. Kalau di sini ada kok ini aja yang apa? Yang bersarang di batu. Kalau yang sebesar ini tidak ada, tidak ada, susah. 1 tahun saya ini kerja saya di laut 1 tahun ada, jangankan dapat Masih ada di melihat pun Kalimantan. jarang. Itu. Tapi kalau daerah Kutai Timur sana,